Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Vivi Triviananda 20140200069 dan Yuliana Putri 20140200078 akan menjelaskan fa'il dan naibul fa'il. Yang pertama yaitu fa'il. Pengertian fa'il. Fa'il merupakan isim marfu atau yang dibaca rofa yang menjadi pelaku pekerjaan kedudukan terletak setelah fi'il atau siwa fi'il. Kalimat yang bergaris bawah berkedudukan sebagai fa'il karena sebagai pelaku pekerjaan. Adapun contoh untuk isim yang dirafakan oleh fi'il, salah satu di antaranya dirafakan oleh fi'il yang bertanwin atau mutasyarrif. Contoh, ata Zaidun, Zaid telah datang. Contoh untuk yang dirafakan oleh fi'il yang tidak mutasyarrifun atau yang bertanwin ialah seperti lifata ni uma, dia sebaik-baik pemuda. Contoh untuk yang dirafakan oleh sabah fi'il yang serupa dengan fi'il ialah seperti perkataan munirun wajhuhu, dengan wajah yang berseri-seri. Ketentuan dalam fa'il, jika fa'ilnya mu'annas, maka fa'ilnya diberi tanda mu'annas. Untuk fi'il madi ditambahkan tatanis. Contoh, qomatu Aisyatu, artinya Aisyah berdiri. Dan untuk fi'il mudhari' menggunakan huruf mudhara'ah ta. Contohnya, taqumu Aisyatu, artinya Aisyah sedang berdiri. Pembagian fa'il. Fa'il dibagi menjadi dua, yaitu isim dhohir dan isim dhamir. Fa'il isim dhohir adalah fa'il yang tidak berupa kata ganti. Contoh, Khalid menangis. Fa'il isim dhamir adalah fa'il yang berupa kata ganti, baik orang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu fa'il isim dhamir terbagi menjadi dua, yaitu baris, merupakan dhamir yang tampak pada dalam lafal seperti hal akal tu, apakah kamu telah makan. Yang kedua yaitu mustatir. Mustatir adalah contoh dhamir yang tidak nampak dalam lafal seperti saya menulis surat. Dhamir yang tersimpan dalam lafal uktubu adalah ana. Dhamir mustatir ini dibagi menjadi dua, yaitu wajib disimpan, ada pada contoh dhamir yang tersimpan, dan ada juga contoh dhamir yang tersimpan oleh nahnu. Yang kedua, fi'il mudhari' yang fa'ilnya berupa orang kedua, orang laki-laki tunggal. Itu dhamir yang tersimpan oleh anta. Lalu fi'il amar untuk laki-laki tunggal, contoh belajarlah. Dhamir yang tersimpan adalah anta. Yang boleh disimpan yaitu fi'il mudhari' yang fa'ilnya orang ketiga, laki-laki tunggal. Contoh tersebut dhamir yang tersimpan oleh huwa. Yang kedua, fi'il mudhari' yang fa'ilnya orang ketiga, perempuan tunggal. Contohnya Fatimatu takra'ul Qur'an. Fatimah membaca Al-Quran. Dhamir yang tersimpan adalah hiya. Fi'il madi yang fa'ilnya orang ketiga, laki-laki tunggal. Contoh, Allahul khalaqu samawati, Allah menciptakan langit. Dhamir yang tersimpan adalah huwa. Fi'il madi yang fa'ilnya orang ketiga, perempuan tunggal. Contohnya yaitu Fatimah sukses. Dhamir yang tersimpan adalah hiya. Untuk memahami fa'il, kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi catatan di dalamnya. Hal ini meliputi setiap fi'il pasti mempunyai fa'il, baik berupa isim dhohir maupun isim dhamir. Untuk itu, setiap ada fi'il kita harus berusaha mengetahui fa'ilnya. Jika dalam susunan sebuah kalimat hanya terdiri dari fi'il dan isim, maka fi'ilnya tinggal disesuaikan dengan isimnya dalam hal muzakkar dan muannasnya. Selanjutnya itu naibul fa'il. Pengertian naibul fa'il yaitu naibul fa'il adalah maf'ul yang menempati kedudukan fa'il dalam setiap hukum-hukumnya setelah fa'ilnya dibuang karena maksud dan tujuan sudah diketahui. Fa'il dapat dibuang, kemudian kedudukannya diganti dengan maf'ul bih, lalu diberikan kepada maf'ul semua yang dimiliki oleh fa'il, yaitu harus dirofakkan dan wajib diakhirkan dari amil yang merofakannya, serta tidak boleh dibuang. Contohnya, khuliqal insanu dhaifan. Lalu syarat-syarat naibul fa'il yaitu fi'ilnya berupa muta'addi, butuh objek. Yang kedua, fa'ilnya dibuang. Yang ketiga, fi'ilnya
memabnikan majhul dengan ketentuan. Yang pertama yaitu dumun awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jika fi'il madhi mujarrad maka huruf pertama domah dan huruf sebelum akhir dikosrakan. Yang kedua, jika fi'il mudhari' maka huruf pertama didomahkan dan sebelum akhir difathahkan. Contoh yuf'alu. Jika berupa fi'il madhi mazid maka setiap huruf yang berharokat didomah sebelum akhir difathah dan huruf terakhir sesuai kemabniannya. Selanjutnya, menempatkan maf'ul bih ke tempat fa'il yang dibuang dan mengikuti hukum fa'ilnya. Yang dibuang rofa baik harkat maupun hurufnya. Pembagian naibul fa'il isim domir, contohnya hufida amrun. Lalu naibul fa'il isim domir, contohnya duribna. Perkataan yang dapat mengganti fa'il naibul fa'il ada 4, yaitu maf'ul bih, terus jar majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan majrur bisa dijadikan naibul fa'il apabila memiliki 2 syarat, yaitu mutas, yaitu bila majrurnya berupa isim ma'rifat, huruf jarnya menunjukkan makna ta'lil. Lalu dzaraf zaman atau makan dengan syarat sebagai berikut, yaitu mutasarrif, artinya dzaraf yang bisa menjadi fa'il dan maf'ul. Selanjutnya mutas, artinya dzaraf yang ditemukan sebab menjadi alamiah atau nama atau sebab idhofah, atau dzaraf yang maknanya sudah ditentukan, ada kalanya dengan idhofah sifat atau alamiah. Selanjutnya masdar. Syarat masdar yang layak dijadikan naibul fa'il juga harus mutasarrif dan mutas, yaitu yang pertama mutasarrif dapat berubah-ubah, yakni bukan terdiri dari lafaz yang khusus dinasabkan sebab masdariyah saja. Contoh subhanallah. Mutas tertentu, yakni bukan terdiri dari lafaz mubham atau samar karena mengakibatkan kalam menjadi tidak mufid. Cara agar menjadi muktas atau tertentu adalah dengan dimudafkan, disifati atau sebagainya yang dapat menunjukkan bilangan atau sejenisnya. Contoh quri'a qira'atun shahihatun, yang artinya bacaan yang benar telah dibacakan. Alhamdulillahirabbil alamin.